Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas sirah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang bagaimana wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa agar sepeninggal beliau nanti Umar lah yang diangkat menjadi khalifah. Dan telah kita sebutkan pula bahwa pengangkatan Umar ini dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah bermusyawarah dengan beberapa para sahabat, seperti dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Demikian juga beliau bermusyawarah bersama atau bermusyawarah dengan sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya, pada awalnya sebagian orang menganggap bahwa Umar ini terlalu keras. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memiliki pertimbangan mengapa beliau memilih Umar, dan demikian juga pertimbangan beliau ini disetujui pula oleh sahabat yang lainnya, di antaranya oleh Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, sehingga apa yang beliau putuskan ini pada hakikatnya adalah keputusan yang telah beliau rundingkan dengan para sahabat yang lainnya. Baik, maka saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika diangkat diangkat menjadi khalifah yang pertama, demikian juga Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berpidato, ya, beliau berkhutbah setelah pengangkatan beliau. Namun diriwayatkan bahwa ketika beliau diangkat atau pertama kali beliau menerima jabatan menjadi khalifah, ketika itu beliau malah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam Musannaf Ibni Abi Syaibah dari Jami' bin Shaddad an abihi an Jami' bin Shaddad an abihi qala kana awwalu kalamin takallama bihi Umar an qala Allahumma inni dha'ifun faqawwini wa inni syadidun falayyini wa inni bakhilun fasakhani. Unzuru barakallahu fikum, apa yang diucapkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau dipasrahi untuk menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar. Beliau berdoa, ya. Kata Jami' bin Shaddad, ya, dari bapaknya, kana awwalu kalamin, dahulu ucapan yang pertama yang diucapkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Allahumma inni dha'ifun faqawwini. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah. Aku ini adalah hambamu yang lemah, maka kuatkanlah aku. Ya, lihat bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu mengakui kelemahan beliau, sehingga beliau meminta kekuatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa inni syadidun falayyini. Ya Allah, aku adalah hambamu yang keras. Lihat, beliau mengakui bahwa beliau adalah sosok yang keras. Maka lembutkanlah aku, kata Umar. Maka lembutkanlah aku. Umar paham bahwa itu kekurangan beliau. Beliau memiliki karakter yang keras. Maka beliau meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada beliau agar beliau menjadi orang yang lembut. Kemudian wa inni bakhilun fasakhani, dan aku adalah orang yang pelit, hambamu yang pelit, maka jadikanlah aku sebagai hamba yang dermawan.
Ya, karena beliau posisinya sekarang adalah Amirul Mukminin, seorang pemimpin. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat kedermawanan. Maka beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan sosok yang dermawan. Masya Allah ya, apabila seorang pemimpin di masa kita mengetahui apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab ini, ya, kemudian menirunya, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kepemimpinannya. Menyadari bahwa dia adalah hamba yang lemah sehingga meminta dikuatkan oleh Allah, menyadari dia memiliki karakter dengan berbagai macam kekurangan, maka dia meminta agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaannya. Baik. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau lantas berkhutbah. Ya, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi khalifah, beliau berkhutbah. Ya, di hadapan para sahabat yang lainnya beliau mengatakan, "Innallaha abtalakum bi wabtalani bikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian kepada kalian melalui aku. Jadi keberadaan beliau sebagai pemimpin ini merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Wabtalani bikum, dan Allah telah memberikan ujian kepadaku, ya, melalui kalian. Jadi aku adalah ujian bagi kalian dan kalian adalah ujian bagiku. Seorang pemimpin adalah ujian bagi rakyatnya dan para rakyat adalah ujian bagi seorang pemimpin. Masya Allah. Ya, kalau kita betul-betul menyadari ini ya, kita sebagai rakyat tahu bahwa pemimpin ini adalah ujian bagi kita. Apakah kita akan taat kepada mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf, ataukah kita ya durhaka atau membangkang kepadanya. Ini adalah ujian bagi rakyat. Ya, sebaliknya juga pemimpin, ya, rakyat itu adalah ujian bagi dirinya. Mampukah dia melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia pimpin, ataukah justru dia kemudian melalaikan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin rakyatnya. Qala wa abqani fikum ba'da sahibi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan aku setelah wafat, ya, telah meninggalkan aku di tengah-tengah kalian setelah wafatnya sahabatku, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Fa wallahi la yahduruni syai'un min amrikum, ya, fayalihi ahadun duni wala yagibu anni fa'alu an ikhtiyari ahlil jazah wal amanah lahu. Demi Allah, kata beliau, ya, tidak akan ada suatu perkara yang datang kepadaku melainkan aku akan mengurusnya sendiri. Ya, aku tidak akan menyerahkannya kepada yang selain aku. Demikian juga kalau ada perkara yang tidak bisa aku tangani, ya, beliau menyadari keterbatasan beliau sebagai manusia biasa. Fa'alu an ikhtiyari ahlil jazah wal amanah lahu, maka aku akan berusaha untuk mencari orang yang cakap, ya, orang yang memiliki kemampuan dan orang yang amanah dalam mengurusnya. Ya, maksudnya kalau ada yang bisa diurus oleh beliau, beliau akan urus sendiri. Sebagai seorang pemimpin, beliau akan urus perkara yang beliau bisa urus sendiri. Ya. Namun kalau ada perkara-perkara yang tidak bisa beliau handle, tidak bisa beliau tangani, maka beliau akan mencari orang yang cakap dan amanah dalam memegang urusan. Taib, ya. Fala in ahsanu la uhsinanna ilaihim wala in asa'u la ankulanna bihim. Ya. Apabila mereka berbuat baik, yakni orang-orang yang beliau tunjuk, ya, beliau pilih ini berbuat baik, maka aku akan berbuat baik kepada mereka. Taib, ya. Namun apabila mereka berbuat buruk, maka aku akan, ya, berlaku buruk kepada mereka, ya. Berlaku buruk kepada mereka. Baik. Ini adalah khutbah beliau. Kemudian ada lagi khutbah beliau, ya. Di riwayat yang lain, ya, beliau berkhutbah dan ada suatu hal yang menarik, ya. Ketika beliau berkhutbah ini, beliau merasa tidak layak untuk duduk di posisinya Abu Bakar sehingga beliau turun. Ya, dalam Kanzul Ummal disebutkan, ya, wa ruwiya annahu lamma wuliyal khilafah sa'adal mimbar wa hamma an yajlisa makana Abi Bakar. Ya.
disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, dalam Kanzul Ummal, bahwa Umar ketika beliau itu naik ke atas mimbar, ya, fahamma an yajlisa makana Abi Bakar. Beliau berkeinginan untuk duduk di tempatnya Abu Bakar. Ya. Faqala, kemudian dia mengatakan, maka Allahu azza wa jal liyarani an ara nafsi ahlan li majlisi Abi Bakar radhiyallahu anhu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala, ya, memandang diriku ini, ya, melainkan aku tidaklah pantas untuk duduk, ya, untuk duduk di tempat duduknya Abu Bakar. Fanazala marqah. Ya, fanazala marqatan. Maka kemudian beliau pun turun satu anak tangga. Ya, mimbar itu kan ada seperti tangga. Maka ketika beliau sudah naik ke atas mimbar tersebut yang biasa diduduki oleh Abu Bakar, beliau merasa tidak pantas. Tidaklah Allah melihat aku ini pantas sebenarnya untuk duduk di tempatnya Abu Bakar, maka beliau turun. Ya. Qala fahimidallah wa athna alaih. Kemudian beliau pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala iqra'ul Qur'ana tu'rafu bihi. Ya. Bacalah Al-Quran, maka kalian akan mengetahui kandungannya. Wa'malu bihi takunu min ahlih. Dan amalkan Al-Quran, maka kalian akan menjadi ahlul Quran. Maka kalian akan menjadi ahlul Quran. Lihat, beliau menekankan kepada rakyat yang beliau pimpin untuk senantiasa berpegang dengan Al-Quran. Ya, bacalah Al-Quran, tadabburi Al-Quran, maka niscaya kalian akan mengetahui apa maknanya, apa isinya. Dan kemudian, ya, amalkan kandungannya, maka kalian akan menjadi ahlul Quran. Maka kalian akan menjadi ahlul Quran. Taib. Kemudian beliau mengatakan, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian ditimbang. Ya, sebelum datang hari penimbangan amalan. Sebelum datang hari penimbangan amalan, maka hendaknya kalian timbang diri-diri kalian. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Evaluasi diri-diri kalian sebelum kalian, ya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Kalau sekarang kita menghisab diri kita, maka insya Allah ada manfaatnya. Kita bisa memperbaiki diri kita. Yang amalannya kurang, ketika dia menghisab dirinya, kemudian dia tahu amalannya kurang, dia tambah amalannya. Ketika dia menghisab dirinya, tahu dia bahwa dia, ya, berada dalam kemaksiatan, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa ada hisab, tanpa ada muhasabah, ya, tanpa ada muhasabah, maka seseorang tidak akan sadar di mana posisi dirinya. Maka Umar radhiyallahu ta'ala mewanti-wanti kaum muslimin untuk menghisab atau menimbang amalan-amalan mereka. Qala wa tazayyanu lil ardil akbar yauma tu'raduna 'ala Allah azza wa jal la takhfa minkum khafiyah. Ya. Dan hiasi diri kalian, ya, untuk menyambut hari ditampakkannya amalan. Hari di mana amalan kalian akan ditampakkan di hadapan Allah azza wa jal, la takhfa minkum khafiyah, yang tidak ada tersembunyi sesuatu apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingatkan kaum muslimin ketika itu, ya, agar jangan merasa aman. Ya, dunia ini adalah tempat kalian untuk memperbaiki amalan-amalan kalian. Bagaimana posisi kalian nanti ketika dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat tergantung dengan apa yang kalian amalkan selama hidup di dunia. Dan ingat, la takhfa minkum khafiyah, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau mengatakan, nah ini yang berkenaan dengan kepemimpinan beliau. Qala innahu lam yablugh haqqu dhi haqqin an yuta fi ma'siyatillah. Ya. Dan sesungguhnya, ya, walaupun aku berhak, ya, untuk ditaati, namun tidaklah aku ditaati dalam maksiat kepada Allah. Jadi beliau memberikan garis batas kepada rakyatnya. Memang saya sebagai seorang pemimpin wajib untuk ditaati,
namun ketaatan tersebut tidaklah dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau membuat posisi yang jelas ya di hadapan rakyat yang dia pimpin. Oke, saya pemimpin kalian, tapi jangan taati saya kalau saya memerintahkan kepada kemaksiatan. Sebagian pemimpin ingin agar kata-katanya ditaati secara mutlak. Sebagian pemimpin ingin agar rakyatnya ya mematuhi apa yang segala sesuatu yang diucapkannya. Tapi Umar ketika beliau diangkat menjadi seorang pemimpin, beliau memberikan garis batas yang demikian jelas. Saya memang harus ditaati, tapi ketaatan tersebut tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Ya. Jadi kita dalam menaati pemimpin tidak boleh taat secara mutlak. Tidak ada taat secara mutlak kepada seorang pemimpin. Tetap dicerminkan terlebih dahulu atau ditimbang terlebih dahulu kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada syariat. Lalu beliau mengatakan posisi beliau, ya, ala wa inni anzaltu nafsi min malillahi azza wa jal bimanzilati waliyil yatim. Ini isyarat bagi beliau, isyarat dari beliau bahwa beliau tidak akan memperkaya diri beliau, ya, tidak akan memperkaya diri beliau dengan jabatannya. Ya, kita lihat ya bagaimana orang-orang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Maka Umar memberikan garis batas. Ya, aku menempatkan diriku, aku memposisikan diriku terhadap harta Allah, ya. Artinya harta yang ada dalam Baitul Mal bimanzilati waliyil yatim. In istagnaitu afiftu wa in iftaqartu akaltu bima'ruf. Kalau memang ya aku memposisikan diriku seperti orang yang menanggung harta anak yatim. Apabila aku ya cukup, maka aku tidak akan mengambil harta ya dari kaum muslimin. Apabila aku ya memerlukannya, maka aku akan makan secara ma'ruf. Aku akan mengambilnya secara ma'ruf. Artinya sesuai dengan kebutuhanku. Ya, tidak kemudian mengambil harta negara untuk memperkaya diri sendiri. Tidak. Umar memberikan garis batas. Ya, jadi beliau tahu beliau punya kewajiban untuk menafkahi keluarga. Beliau akan ambil yang sesuai kebutuhan apa yang beliau perlukan. Ya. Ini adalah garis batas yang diberikan, garis-garis batas yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai kontrol terhadap kekuasaan beliau. Jadi luar biasa ya, barang siapa yang mempelajari bagaimana kehidupan Umar bin Khattab, kita akan dapati beliau adalah contoh pimpinan negara yang baik. Ya, sangat berhati-hati, memiliki warok yang luar biasa. Ya, kalau misalnya pemimpin kaum muslimin, mereka semua mau bercermin pada sosok Umar, maka insya Allah kita akan dapati negeri yang demikian diberkahi bi'idznillah ta'ala. Ya, makanya ini salah satunya sebab kenapa kita tonjolkan, kita ajarkan kepada kaum muslimin sosoknya para sahabat, karena mereka adalah suri teladan dalam berbagai bidang, termasuk dalam kepemimpinan. Sosok Umar bin Khattab ini pemimpin yang ya salah satu pemimpin yang terbaik, yang patut untuk dijadikan contoh oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Nah, inilah saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pidato yang diucapkan oleh Umar atau khutbah yang diucapkan oleh Umar bin Khattab ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Selanjutnya, barakallahu fikum, kita akan lanjutkan pembahasan kita ya untuk membahas sebuah kontroversi yang terjadi di awal-awal ya diangkatnya Umar atau ketika di awal-awal Umar diangkat menjadi khalifah. Ya, jadi ada sebuah kontroversi yang ini juga menarik ya untuk kita kaji dan juga sering menjadi tuduhan bohong, ya tuduhan dusta atas diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya perlu bagi kita untuk mengetahui hakikat dari urusan ini seperti apa. Baik. Ada suatu kontroversi ya yang terjadi ya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Di antara tindakan pertama yang beliau lakukan adalah menurunkan Khalid ibn Walid dari ya tampuk kepemimpinan pasukan kaum muslimin. Ya,
dari tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Artinya beliau tidak lagi dijadikan sebagai panglima kaum muslimin. Padahal ketika itu Khalid bin Walid sedang berada di medan pertempuran, ya, di negeri Syam, sedang menghadapi orang-orang Romawi. Namun ketika Umar bin Khattab, ya, menjadi khalifah, Khalid langsung diturunkan. Lalu Umar memerintahkan agar Abu Ubaidah ibnul Jarrah menjadi pemimpin. Ya. Sebenarnya kalau kita tahu kedudukan dua sahabat ini, ya, antara Khalid ibnul Walid dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, kita menyadari ya bahwa Abu Ubaidah tentu lebih utama, ya. Abu Ubaidah itu termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan beliau termasuk dari 10 sahabat yang dijamin oleh Rasul SAW masuk dalam surga. Ada 10 sahabat yang disebutkan secara berturutan oleh Nabi SAW termasuk Ahlul Jannah. Ya, Abu Bakar diantaranya 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Az-Zubair bin Al-Awwam, kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Nah, sebenarnya kalau orang tahu kedudukan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, mereka tidak akan bertanya-tanya. Ya, namun ya sudah, orang sebagian menuduh Umar dengan berbagai macam tuduhan. Kenapa Khalid bin Walid yang sedang berada di puncak karirnya, beliau adalah pimpinan pasukan kaum muslimin, begitu Umar naik, kemudian langsung diturunkan. Ya, sebagian orang mengatakan, nah ini bentuk hasad dari Umar. Bentuk hasad dari Umar. Seakan-akan dia sudah menunggu lama. Seakan-akan dia sudah menunggu lama untuk memecat atau menampakkan permusuhan kepada Khalid bin Walid. Nah, ini perlu kita jelaskan, kita nukilkan, ya, kita sebutkan apa alasan-alasan yang disebutkan oleh para ulama mengapa Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengganti Khalid bin Walid dengan apa? Dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ya, jawaban pertama dari tuduhan tadi, ya, disebutkan dalam riwayat An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra bahwa beliau mengganti Khalid bin Walid karena ada ketidakpatuhan dari Khalid bin Walid. Dan tentunya, ikhwani, saudaraku kaum muslimin, ya, kita tidaklah menyebutkan tentang para sahabat melainkan dengan kebaikan. Tentunya perbedaan pendapat antara Khalid dan Umar ini tidak lepas dari ijtihad kedua belah pihak. Umar punya ijtihad, Khalid juga punya ijtihad. Maka ketika ijtihad ini saling bertentangan, ya, Umar memutuskan untuk mengganti Khalid ibnul Walid. Beliau mengatakan ketika berhadapan dengan para sahabat mempertanyakan mengapa Khalid ibnul Walid itu diganti. Beliau mengatakan, inni a'tadiru ilaikum min Khalid ibnul Walid fa inni ammartuhu an yahbisa hadzal mal ala dha'fatil muhajirin fa atahu dzal ba's wa dzal syaraf wa dzal lisan fanazatuhu. Aku meminta izin kepada kalian berkenaan dengan penggantian Khalid bin Walid. Kenapa wahai Umar? Ya, fa inni ammartuhu an yahbisa hadzal mal. Karena aku memerintahkan dia untuk menahan harta rampasan perang untuk diberikan kepada orang-orang lemah dari kalangan muhajirin. Tapi ternyata Khalid bin Walid malah memberikannya kepada orang-orang yang mampu, memberikannya kepada orang-orang yang mulia, memberikannya kepada orang-orang yang pandai berbicara. Fanazatuhu, maka kemudian pun aku mencabut kewenangannya. Fa'amartu Aba Ubaidah ibnul Jarrah, maka aku pun kemudian, ya, menggantikannya dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Unzuru barakallahu fikum, seorang pemimpin, ya, dia punya hak untuk mengganti stafnya. Ketika stafnya mungkin punya ijtihad yang berbeda, ini bahasa kita, ya, bahasa kita bagaimana membahasakan keputusan yang diambil oleh para sahabat, ya, ini ijtihadnya Khalid bin Walid. Beliau punya pertimbangan demi pertimbangan. Ya, beliau mengatakan, oh ini lebih cocoknya diberikan kepada si fulan. Ya, tapi Umar memandang lain. Maka ketika ada ketidakcocokan seperti ini, wajar sekali bagi Umar sebagai khalifah yang tertinggi. Ya, sebagai khalifah yang tertinggi, beliau panglima yang tertinggi.
Ya, kepala negara itu panglima tertinggi seperti kita ini ya, panglima tertingginya adalah presiden. Maka panglima tertinggi militer adalah Amirul Mukminin, adalah khalifah. Ya, maka Umar menunjukkan kewenangannya. Beliau kemudian mengganti Khalid ibn Walid dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ya, satu hal yang wajar, satu hal yang wajar. Ini jawaban yang pertama, ya. Antum bisa rujuk dalam Sunan Al-Kubra karya Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Kemudian jawaban yang kedua, barakallahu fikum. Kenapa Umar radhiyallahu taala anhu mengganti sosok Khalid ibn Walid? Padahal Khalid ibn Walid ini dikenal ya sebagai panglima yang demikian berprestasi. Ya, panglima yang sangat gemilang. Satu persatu wilayah wilayah orang-orang kafir ditundukkan oleh kaum muslimin melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan pertolongan Allah melalui Khalid ibn Walid. Ya. Lantas kenapa Khalid diganti? Barakallahu fikum. Justru karena kemenangan demi kemenangan yang diraih ya di bawah kepemimpinan Khalid ibn Walid ini menimbulkan sesuatu hal yang kurang baik di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Mereka sampai mengatakan bila Khalid datang kita menang. Ya. Apabila ada Khalid memimpin kita, maka kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Tentu ini bertentangan dengan prinsip tauhid. Kemenangan datangnya bukan dari manusia. Kemenangan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Umar ingin mengajarkan kepada kaum muslimin, kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari Khalid bin Walid. Beliau ingin membuktikan bahwa tanpa kepemimpinan Khalid bin Walid sekalipun, kalau Allah menghendaki, maka kaum muslimin pasti akan tetap memperoleh kemenangan. Ya, ini prinsip tauhid. Jangan sampai kemudian kalian mengatakan, ya, maka ada sebutan bagi Khalid bin Walid, ya, Sani'un Nasr, ya, pembuat kemenangan katanya. Khalid itu adalah pembuat kemenangan. Nah, ini kan udah hulu terhadap sosok Khalid bin Walid. Sudah apa? Hulu itu artinya bersikap berlebihan kepada Khalid bin Walid. Umar tidak ingin ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itulah disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala, ya, bahwa Umar mengatakan, ya, la unazzi'anna Khalidan hatta yu'lam anna Allah innama yansuru dinahu, yakni bi ghairi Khalid. Sesungguhnya kata Umar bin Khattab, sesungguhnya aku mencopot Khalid agar diketahui, agar manusia mengetahui annallaha innama yansuru dinah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menolong agamanya, yakni bi ghairi Khalid, walaupun tanpa Khalid bin Walid. Tanpa Khalid bin Walid, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan kemenangan bagi kaum muslimin, mereka pasti akan mendapatkan kemenangan. Lihat bagaimana seorang pemimpin ketika melihat ada gejala-gejala yang tidak baik di tengah-tengah pasukannya, diambil keputusan yang sangat tegas. Ya. Buktinya ketika Khalid diganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, kemenangan tetap diperoleh oleh kaum muslimin. Berhasillah Umar membuktikan bahwa kemenangan datangnya dari Allah, bukan dari Khalid ibn Walid. Ya. Jadi alasan sangat reasonable. Ya, apa yang dilakukan oleh Umar, beliau sangat beralasan, punya alasan yang demikian kuat. Menjaga prinsip tauhid ini tentunya adalah segala-galanya. Demikian yang ditunjukkan oleh Umar ketika melihat ada hulu, ada sikap berlebihan dari sebagian kaum muslimin ketika itu terhadap sosok Khalid bin Walid, beliau putuskan, ya, tanpa Khalid pun kita akan memperoleh kemenangan, ya, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang ketiga, dan jawaban ini diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, bahwasanya Khalid ibn Walid ini memiliki karakter yang 11-12 dengan Umar. Paham antum 11-12? Sangat mirip dengan Umar. Ya, Umar keras, Khalid juga keras. Sehingga kalau Umar keras, kemudian pendampingnya Khalid yang berada di medan pertempuran juga keras, ini kurang baik. Abu Bakar dulu memiliki sifat yang lembut. Beliau didampingi oleh Umar yang keras, seimbang. Tapi kalau misalnya Khalid bin Walid berdampingan dengan Umar, keras bergabung dengan keras,
maka efeknya tidak baik. Oleh karena itu Umar memandang perlu ada penyeimbang beliau. Abu Ubaidah dikenal dengan perasaannya yang lembut. Maka beliau mengganti Khalid dengan Abu Ubaidah. Jadi kombinasi beliau yang keras, Abu Ubaidah yang ngerem, yang lembut. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa, wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yu'thiru azla Khalidin wastinabata Abi Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhu lianna Khalidan kana shadidan ka Umar bin Khattab wa Abu Ubaidah kana layyinan ka Abi Bakar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengganti Khalid dengan Abu Ubaidah karena Khalid keras. Lianna Khalidan kana shadidan ka Umar, karena Khalid ketika itu keras seperti Umar. Karena Khalid keras seperti Umar. Wa Abu Ubaidah kana layyinan ka Abi Bakar. Sebaliknya Abu Ubaidah orangnya lembut seperti Abu Bakar. Wa kana al-aslah likullin minhuma an yuwalli man wallahu liyakuna amruhu mu'tadilan. Oleh karena itu yang paling baik, yang lebih aslah adalah adanya kombinasi antara yang keras dengan yang lembut. Bukan keras dengan keras atau lembut dengan lembut, tapi keras dengan lembut. Umar keras, dia perlu didampingi oleh Abu Ubaidah bin al-Jarrah yang lembut. Liyakuna amruhu mu'tadilan, agar perkaranya itu menjadi seimbang. Yang keras berdampingan dengan yang lembut. Nah, inilah sebab yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dengan demikian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada permasalahan apapun dari diturunkannya Khalid bin Walid. Bahkan dalam sebagian riwayat Khalid bin Walid ini bertemu dengan Abu Ubaidah bin al-Jarrah, menyatakan wah ini perintah dari khalifah, sudah kita mendengar dan taat. Jadi ketika itu Abu Ubaidah tidak kuasa untuk menyampaikan berita penggantian itu kepada Khalid. Jadi ada orang lain yang memberitahu kepada Khalid. Maka Khalid kemudian bertanya kepada Abu Ubaidah, kenapa tidak kau sendiri yang menyampaikan? Maka kata Abu Ubaidah, saya tidak enak untuk menyampaikannya, biarkan orang lain yang menyampaikannya kepadamu. Maka kemudian kata Abu Ubaidah bin Jarrah, kata Khalid bin Walid, ini perintah dari Amirul Mukminin, atau perintah, waktu itu Umar belum dipanggil Amirul Mukminin, ini perintah dari khalifah. Maka bagi kita adalah untuk mentaatinya. Sehingga tidak ada permasalahan sama sekali. Adapun fitnah atau tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh sebagian orang untuk menjatuhkan kredibilitas Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka ini adalah tuduhan yang tidak benar. Maka ini merupakan tuduhan yang tidak benar dan telah kita bantah tadi. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan pelajari dengan lebih mendetail lagi bagaimana sepak terjang Umar radhiyallahu taala anhu sebagai Amirul Mukminin. Ikuti terus kajian ini insyaallah ba'da salatil isya, sekitar pukul 19:20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8:20 malam waktu Kuala Lumpur setiap harinya dari hari Senin sampai hari Kamis biidznillah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.